Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala aidan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah berikan kita kesehatan, kekuatan iman dan kelapangan waktu sehingga kita hadir di masjid yang kita cintai ini. Doa, salawat dan salam kembali pula kita mohonkan kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah berkenan menyampaikannya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kalau pada minggu yang lalu kita membicarakan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dan apa saja yang menjadi tantangannya, maka pada pagi hari ini kita membicarakan tentang bagaimana kita menyikapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Disadari atau tidak Bapak Ibu, sudah menjadi ketetapan Allah bahwa dalam hidup ini senantiasa akan ada ujian-ujian yang kita hadapi. Dan yang perlu pula kita sadari adalah bahwa ujian itu tidaklah selalu yang tidak kita sukai. Yang kita senangi, yang membuat hati kita gembira, itu juga ujian. Jadi ujian itu bil khairi wa syarrihi, atau dibalik, yang buruk dan yang baik. Bertambah kayu awak, pangke bertambah tinggi, popularitas meningkat, janda dianggap ujian. Sebagaimana dalam surat Al-Fajri, kalau rezekinya bertambah dia merasa dimuliakan, tapi kalau rezekinya berkurang dia merasa dihinakan. Tidak seperti itu. Ya,
Kalau yang kita sangka ujian itu hanya yang tidak kita senangi, maka kita salah memahami. Bapak dan Ibu, Allah juga ingin bukti dari kita apakah kita ini benar-benar memiliki iman atau tidak. Allah buktikan dengan lulus dan tidak lulusnya kita ujian. Sebagaimana surat Al-Ankabut yang saya baca tadi, Allah berfirman, apakah manusia menyangka atau mengira dia dengan bebas saja mengatakan bahwa dia beriman padahal dia belum diuji. Jadi bantu ame, tantu ame ndak amenyo, dibawa ke bungka dulu, disapu dulu. Jangan ko hilang kileknya, kiro ndak merah, loyang kiro. Nah, baru dia ujian seketek, lah mundur. Karena memang ada orang yang punya sifat seperti itu dalam beragama. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, kata Allah. Sebagian manusia ini beragama, dia berada di pinggir-pinggir, tidak mau ke tengah. Kalau tengah itu beresiko, bisa masuk penjara katanya. Ya. Kalau dia merasa aman di situ, dia tetap aja di situ. Pokoknya dia tidak mau ngambil resiko. Dia mau cari aman saja. Nah, kalau seperti itu, tidak bisa orang dikatakan beriman. Jadi dua kesadaran yang harus kita munculkan dalam diri. Pertama, dipastikan dalam hidup ini kita akan senantiasa diuji. Maka yang perlu dipersiapkan adalah iman. Apakah ujian itu berupa kebaikan atau berupa keburukan? Kedua-duanya yang dibutuhkan cuma itu, iman. Kalau dia beriman diberi kebaikan, dia akan mensyukuri kebaikan-kebaikan itu. Kalau dia diberi ujian keburukan, senjata yang dia pakai adalah sabar. Ya. Tapi kalau iman tidak ada, orang kan merasa hebat ketika Allah bagi sesuatu yang menyenangkan, dia akan ujub kepada dirinya. Wa ang payai di ang de pemalih, calik dendang. Dia akan merasa hebat. Dia akan merasa itu karena usahanya, padahal tidak. Orang tua-tua kita mengungkapkan kata-kata itu mungkin telah diuji terlebih dahulu baru dia katakan. Contoh, ada ungkapan singkat, iduiko pinjam-pinjaman, nanamo meminjam, itu tidak bisa berkanda hati. Sayang-sayang orang meminjam, lebih sayang orang nan punya. Maka kok tahulah orang merumus itu, kok tibo beko nandak katuju di nyo sadar raso kok cuma pinjaman. Orang meminjaman bisa menjapui tengah malam kalau perlu deh. Walaupun awak sedang ketujuh na awak. Ada mahasiswa meminjaman laptop ke kawannya. Jam 2 malam dia jawab dia tugas dan harus dia sudah besok pagi. Dia mau perlu na tak bisa ngecek perlu dah. Sebabnya punya. Kita dengan Allah juga demikian. Tak ada dan punya awak dah. Awak meminjam. Untuk apa kita bicarakan ini? Ketika nanti ujian datang, kita sudah menyiapkan diri. Ada orang ngecek,
Sian lupa mungkin stres sudah kok. Batu balimu anak aci na parusi. Sabantalai ka menikah kiro meninggal kecelakaan. Alun tak tulis. Kalau imannya kuat, nyolah punya kesimpulan. Dia senggoiku bisa meminjam. Bisa seperti itu. Tapi kalau tidak, mungkin baru dapat kabar aja, mungkin lain nyolo diselamatkan dulu mungkin. Tak dapat kabar ni, anak ini kecelakaan, kawat, langsung pingsan sekalinya. Karenanya merasa nyonya punya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 155 yang tadi kita baca, Allah sudah menyebutkan jenis-jenis ujian yang akan kita lalui. Ajo bentuk ujian yang kawak lalui lah dicerita oleh Allah. Dan sebagian banyak lah ya, banyak ahli tafsir mengatakan bahwa kata-kata walanabluwannakum itu adalah sumpah. Bahwa Allah bersumpah kita-kita ini akan diuji. Ya, pasti akan diuji dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Minal khawf, rasa takut. Nang kayo ana ditakutnya kok iyo. Kok tibojo miskin. Dan sadang punya pangkat jabatan ana ditakutannya kok lape dari tangan. Dia ya ada kawan beko kira lape. Ya, karena menurut nafsu jabatan pangkat itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Sehingga dalam satu dialog ada mantan pejabat legislatif, keceknya ungkapannya, nyo ndak menyambut ini nyo, menyambut anak lain loh. Jadi bupati do sananga 6 bulan nyo bapak, sudah tu sanang bana aja lagi. Jadi sananga 6 bulan, sudah tu sanang bana aja lagi. Menurut siapa tu? Menurut nafsu. Maka kalau orang di situ jo nafsunya dan paling nyo takwian jabatan pangketnya kolape. Orang nan sedang terkenal anaknya takwian kalau popularitasnya memudar. Takwi. Ya. Jadi jangan dianggap rasa takwi kok sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya. Adalah mengawali seseorang yang ingin diruqyah, itu lainnya penyakitnya. Ya. Takwik, rasa takwik dan tak berkatan di dalam hati. Banyak nanya takwik. Dan itu ujian. Ya, ujian yang datang dari Allah. Alai bapak ibu, wal ju', lapar. Ya. Kelaparan itu juga ujian. Kalau nak kue-kue iman ketika lapar tu bisa orang mengarajan karajo dan tak dibulian, dan tak diridai oleh Allah, mencilok, menipu, karena tidak tahan menghadapi ujian lapar. Ya. Malah nala kanyangnya kadang-kadang menciloknya. Kalau nan kelaparan mencilok, memakan sesuatu yang tidak dibolehkan, mungkin ada je toleransi. Ya. Tapi ujian kelaparan ini bapak ibu, semenjak dulu-dulu itu memang menjadi kisah yang patut kita jadikan pelajaran.
Nabi Yusuf dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia bisa memperkirakan kapan pacaklik itu datang, sehingga disuruhlah raja untuk menyiapkan zaman dan katibu kelaparan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita pun soal bentuk itu. Kini awak mungkin lagi tiba di generasi awak, boleh aman-aman jawab, tidak ada masalah. Tapi tiba di anak-anak awak suruh tentu leh. Kalau bentuk ikonya situasinya Bapak Ibu semakin susah, maka kita pun harus mengambil sikap berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul. Baca Ramadan ini. Karena ujian kelaparan itu bisa saja datang. Karena kan sejarah itu berulang jejak. Tahun-tahun 50-an orang tua kita kelaparan. Anan dimakan ubi, kaladi, sampai dek susah itu ada dan makan birah guys. Birah ro dak boleh makan sonara. Bila tak ada, itu dimakan. Ujian kata Allah. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kau baru sana sadar sudah kelaparan itu kekurangan harta. Itu juga ujian. Ya. Dan satu saat bisa Allah timpakan, baik secara pribadi-pribadi atau secara massal. Kalau orang-orang terjajah, bentuk dosa-dosa kita di Palestina atau secara massal ujian. Diperangi oleh bangsa yang sangat sadis, zolim, anak-anak dipenjara, ya, susah kehidupan. Dan zaman itu di bangsa kita ini pernah dialami sekian ratus tahun. Kemudian Bapak Ibu, wal anfus, ya, kehilangan jiwa, kematian itu ujian. Baik kematian anggota keluarga kita, masyarakat kita, atau kita sendiri. Sebagaimana saya ceritakan sebelumnya Bapak Ibu, ambo guru favorit ambo mandangan ceramah kok almarhum Buya Jamaris. Kajiannya tentang iman kok sederhana tapi mantap. Sederhananya, keceknya, selagi lai gadang iman daripada ujian itu aman. Kalau tiba ujian sagadang ambacang, iman lai sagadang kepalo, tak salah. Nambah bayonya kok tabalik, iman sagadang ambacang, ujian sagadang kepalo, hancur. Di situ orang banyak stres, stroke, galak-galak seorang ketika menghadapi ujian. Walaupun dalam Quran itu Allah berjanji tidak akan memikulkan beban ke pundak seseorang kecuali yang mampu dia pikul. Tapi kita punya kesalahan. Awak dan awak pa banyak kadang-kadang materi iman awak ndak awak tingkatkan, ndak awak hidup suburkan, sehingga tidak tangguh ketika menghadapi ujian. Menjadi orang lebay, awak menjadi orang cengeng, seketek-seketek, ndak mampu. Bab itu kesalahan itu. Coba kalau memang sebagaimana Allah minta dalam surat
An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang beriman, jaga iman, pelihara iman. Iman ko sesuatu nan tinggi haragonya dibanding jonan lain-lain. Kalau piti tidak ada wak bisa minjam, orang bisa lo beragia kawak. Tapi kalau iman tidak ada, barik masalah wak. Ketika dapat nikmat awak lupa je lemagian nikmat. Ketika dia ujian awak tak mampu. Kenapa? Karena kekurangan iman. Maka sesungguhnya ketika kita bicara iman, bicara ujian, sesungguhnya yang kita bicarakan itu adalah kekuatan iman yang kita miliki. Dan ujian-ujian yang besar itu tidak Allah berikan kepada kita, diberikan kepada para nabi dan rasul. Sebab inyo imannya nan kuat. Kalau sempat kawak diagian, contohnya ujian dan diagian ke Nabi Ayub tu diagian kawak. Jangan sebulan lagi 3 hari jo gilo ni. Bab itu ndak kuat iman orang mengadu itu. Jadi Bapak Ibu, ke depan ujian-ujian ini akan semakin berat, tidak semakin ringan. Maka jangan awak punya penangkis yang tidak mampu menghadapi ujian-ujian itu. Kini bentuk nana sampai Sabtu yang lalu. Anakku kan bagian daripada ujian. Awak bicara dulu tanggung jawab saja. Tapi anak itu sesungguhnya ujian, fitnah. Tak sakit orang nan stres menghadapi anak. Kesalahannya juga tidak bisa ditimpakan kepada anak semata. Kesalahannya ada pada orang tua juga. Orang tua nan diisinya dua saja je. Paruik diisi kadang-kadang tak lo selektif mengisi. Masuk je dan subhat, masuk je dan haram. Itu nak membuat anak bagak berdawak. Kadang cik mata berdawak, kadang siringi berdawak. Karena memakan sesuatu yang statusnya tidak halal. Awak menyala-nyala anak je. Kemudian lain mampu mendidik. Yang mengisi di tengah-tengah ini kadang-kadang kita yang gagal. Tak sia-sia ada termasuk ambo mungkin Bapak Ibu. Sehingga kesulitan awak madoi anak-anak tambah lo pengaruh yang datang dari luar. Ketek lah berjudi. Ya, ini berjudi seorangnya ya. Di balinya chip 10.000. Itulah main HP, itu berjudi. Bapak Ibu tahu tak tahu ya Bapak Ibunya kecil balik pulsa, kira balik untuk berjudi. Itu kan ujian juga namanya. Jadi Bapak Ibu dalam hal menghadapi ujian ini jangan sampai kita lepas pegangan, apalagi tidak berpegang sama sekali. Kamawak berpegang, ya waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita berpegang kepada tali Allah, kepada agama Allah. Kasih tua berpegangnya. Banyak ulama-ulama mengecehan bahasa agama inilah satu-satunya yang akan membuat kita selamat, anak-anak kita selamat, keturunan kita selamat. Maka jangan setengah-setengah hati beragama, ya, bersungguh-sungguh ada mujahadahnya di dalam, ya, supaya hasilnya nanti Bapak Ibu tidak mengecewakan, termasuk dalam masalah ujian ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Itu bentuk-bentuk ujian yang disebutkan. Salah satu lagi wathamarat, kekurangan buah-buahan, hasil panen. Padi dek manci, iko dek amo, tak berhasil, itu ujian. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Bapak dan Ibu, sabar bukan hanya untuk senjata yang kita gunakan ketika kita diuji, tidak itu saja. Bahkan kalau kita menginginkan sesuatu dalam hidup ini, maka yang kita gunakan juga sabar ini. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah dengan sabar dan sholat. Jadi sanjato sabarku. Ya. Kalau di Ibnu Taimiyah nyobagi sabar. Pertama, sabar dalam ketaatan. Tidak ada bentuk ketaatan yang tidak butuh kesabaran, tak ada. Duduk sebentar pagi saja Bapak Ibu, kalau tidak sabar awak mungkin awak pulang cepet. Ya, karena butuh kesabaran. Solat tadi perlu kesabaran. Namanya sabar dalam ketaatan. Tidak ada ibadah yang tidak butuh sabar, tidak ada. Bahkan kalau orang manasik, baik haji, baik umrah, ada di kecian apa-apa ibu-ibu. Kalau nak membawa dolar, ibu-ibu membawa rial banyak-banyak, tidak bahan. Tapi jangan lupa membawa sabar. Bab itu, karena di situ akan basuh, jauh hal-hal yang mungkin awak sikol tak basuh. Siapa mencuba solat di masjid raya ko dan dilangkai kabalur orang sedang solat ledo. Tak ada nak. Di situ banyak Bapak Ibu. Ambo baru pertama mencuba masuk ke Raudah tu subuh-subuh 2 kali kepala ambo dilangkai di orang India. 2 kali terang bolehnya. Balu dia lah, kayak awak sedang sujud di nanti, awak sujud itu lalunya. Kalau tidak sabar, baca dong. Itulah dulu orang melapor kamu sudah tu. Ambo berapa kali dilangkai kepala ambo orang ustaz kece kamu baca orang ustaz. Apa kalau ada keperluan beko mendesak langkai lo, tapi zaman ni apa kece ambo. Orang tu tak sengaja melangkai kerana mencari jalan. Sampai ketek orang masuk situ 2000. Itu mangko habisnya dapat jalan untuk melangkai kepala orang biasa risikonya kecil itu kecil boleh. Ya, kira ya. Tibulo wakatunya tak dapat jalan dan terpaksa orang melangkai kepala orang. Kalau tidak kan bisa salah nilai wasiko yo kurang buta orang itu lah. Kalau sedang sholat kepala dilangkai karena kondisinya darurat. Banyak lain-lain Bapak Ibu dorong-dorong baik ke Raudah menuju makam Nabi itu ada nanti pakit kayaknya kawan ambo rendah lah meninggalnya. Ya, lah tangke kepala katanya rendahnya. Bila makin tinggi ya. Dek orang rami, ya orang dek takwi nyota bijak, dia angke badannya dia orang mokik mati ambo ustaz kecek. Mudah-mudahan apa tak mati kecek ambo. Jadi tidak ada dan tidak butuh kesabaran, tidak ada. Apapun bentuk ketaatan membutuhkan kesabaran. Kalau tidak jadi gagal ibadah, gagal ketaatan. Kemudian sabar ketika menghadapi maksiat, kata
Ibnu Taimiyah, setan yang komandan besarnya adalah iblis, sebagaimana sudah kita bacakan ayatnya, bahwa dia sudah punya program yang lebih awal dilaporkan kepada Allah. Ananyo kerajaan kini di awal lah dilaporkan dek iblis kepada Allah. Anan di kerajaan dek setan kini kuat. Pertamanya kecian, karena engkau sudah mencap aku sesat ya Allah, maka aku akan menghalang-halangi manusia itu dari jalan yang lurus. Tak bertanya ke Tuhan kenyo baca roh dan engkau iblis inyo je menjalen. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ambo datangi manusia ko dari muka Tuhan. Manganya datang dari muka, nyo masukan perasaan mencintai dunia kepada kita secara berlebih-lebihan, sehingga fokus di dunia Jawa. Oh gagal nyo situ, nyo datang lo dari belakang, manganya datang dari belakang, nyo lupa nawak jo doso-doso masa lalu awak. Awak kok bajujur-jujur jo diriwakkan banyak dosa awak, banyak aib awak, dan orang lain tak tahu doh. Bahkan bini awak jo mungkin tak tahu jo aib awak masa lalu awak. Laki awak jo mungkin tak tahu dah. Dan itu disembunyikan oleh Allah. Kok sempat dipacalian di Allah, ambo tak tahu ceramah sikol. Kok lain tak dicalian di Allah tu pede-pede je ambo duduk sikol. Kan begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, datangnya dari belakangnya lupa nawak jo dosa-dosa awak. Sehingga tak takana dosa-dosa, tak takana lo untuk bertobat. Kalau Allah menyuruh tobat ko disegerakan, tak dilambe-lambean lo pakai kata syariah, wasari'u, segerakan. Tapi deklah berhasil setan malupuan, jangan bersegera lagi takana jo indah. Apalah tuo bapak ansuan-ansuan lah ke masjid lagi. Nyo lain ke masjid. Nyo kalau buang air ke masjid. Pergi mandi ke masjid, sembahyang nak ada masjid dah. Tapi memanglah lalu po ni nyo. Datang lo nyo dari kanan. Nyo gaduh, nyo ambek satyo niat baik dan awak kerajuan nyo gagalkan. Awak mulai tahun 2022 yang mulai lepas masjid raya makin ramai nampak. Adolo snack pagi. Alaban niat nanyo, tapi nanti lo tahun 2022 lu. Tu. Di saun dek setan menggagalkan tu. Kok dapat suruh berjanji sekali lagi tahun 2023 lah, jangan 2022 lagi. Kecil. Setengah tahun 2022 lah mati. Datang lo nyo dari kiri, setan itu paling pintar membalikkan fakta. Maka di dunia ko ada orang membentuk setan. Yo, santiang membalikkan fakta. Dan elok tu nyo kecian buruk, dan buruk tu nyo kecian elok. Itulah bapak ibu. Maka hati awak harus awak sabarkan ketika berhadapan dengan maksiat supaya jangan jatuh awak ke situ. Membangkit dari situ pun payah beko. Boleh kalau lah biasa orang kepada maksiat kecean lah, mohon maaf bapak ibu. Ada orang sajak ketek pacari, bakato-kato kumuah. Ndak ada nan hitam rambut saleh je lai. Nan itu ndak je bisa nyoba rubah. Ambo pernah majai orang. De bakalah orang kos ketek pacari untuk makan bulu-bulu dia pacari nya boleh lah gaik. Rupalah jadi kebiasaan. Di situ lu pitua orang tua ndak bisa dibantah.
dari ketek tanju-anjo lah gadang tabau-bau lah tuo taruba tido kan mati jadi parangai. Jadi kalau tidak diubah kan mati jadi perangai. Anggo lah ciek-ciek sadar je indak, tapi tangannya gilo itu tapi mencekek-cekek lantai kan aja, tidak dia sadar lah. Lah dipacian orang tangannya gilo itu kira ketika mudo itu kan aja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian baru sabar ketika menghadapi musibah. Konan dikecian wabassiris sabirin, agilah kabar gembira kepada orang nan sabar. Sabar batu, terus sabar menghadapi musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok ditimpun kenyo musibah nyobunta tali kalantak. Apunta tali kalantak bahasa orang beda-beda, harap tahu Allah, pulang kepada Allah. Ya, macam-macam ungkapan nanti keluar. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan kepadanya kami kembali. Jadi orang datang alai tekana ada, pulang ada tekana adanya. Kadang-kadang kadu ada tekana adanya. Bahasanya datang dari Allah ndak tekana adanya, bahasanya kan balik kepada Allah indak lo tekana adanya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang lulus ujian hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sebanyak itulah aku ingin lontong dak. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.